Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moh Wahyu Fitra Hoiri, NIM 19650039. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu latar belakangnya, kemudian definisi, perbedaan antara jaringan sistem operasi, kemudian arsitektur sistem operasi terdistribusi tersebut, setelah itu manfaat, kemudian contoh dan kelemahan sistem operasi terdistribusi. Nah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu latar belakang sistem operasi terdistribusi. Nah, sistem operasi terdistribusi ini dilatar belakangi karena perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Nah, permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras dapat dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi sehingga memungkinkan proses transfer data dapat berjalan dengan cepat. Kemudian definisinya. Sistem operasi terdistribusi merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Nah, koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, dengan memiliki tujuan utama untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor dan memori. Kemudian untuk perbedaan dari sistem operasi terdistribusi dengan jaringan sistem operasi. Nah, ciri-ciri dari jaringan sistem operasi itu tiap komputer memiliki operasi sendiri dan tiap PC punya sistem file sendiri di mana data tersimpan. Kemudian sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda. Untuk pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote. Kemudian file system dapat digunakan dengan ukuran NFS. Kemudian arsitektur sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi sejatinya memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Nah, proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data yang dibawa. Tapi data yang dibawa tersebut mempunyai karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Nah, kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit yang pertama untuk menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. Kemudian 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. Setelah itu 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit yang terakhir merupakan check field yang merupakan field yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh orang lain. Kemudian manfaat sistem operasi terdistribusi. Nah, ini terdapat 4 manfaat, yaitu manfaat komputasi. Nah, keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini pecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik
dalam memecah komputasi, dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik klaster yang ditampilkan dan untuk ditampilkan hasilnya. Kemudian manfaat shared resource. Nah, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi, namun pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat apabila hardware terbatas. Kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kemudian manfaat reliabilitas. Nah, fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini itu reliabilitas berdasarkan desain yang diimplementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang rusak, maka sistem akan berjalan tidak seimbang atau bahkan mati. Kemudian manfaat komunikasi. Nah, sistem operasi terdistribusi ini berjalan dalam jaringan ya dan biasanya melayani koneksi jaringan. Nah, sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau berkomunikasi antara titik, baik secara LAN maupun WAN. Nah, kemudian contoh sistem operasi terdistribusi. Di sini terdapat Amoeba, yang merupakan sistem berbasis microkernel yang tangguh dan menjadikannya banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi. Kemudian Angel, setelah itu Chorus, dan kemudian ada Glunik. Setelah itu ada Guid. Guid ini sampai saat ini workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang shared dengan aplikasi yang berurutan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri. Maaf, yang tadi untuk Glunix. Nah, untuk GUID ini merupakan sistem operasi terdistribusi yang berorientasi objek untuk pembangunan dan operasi dari aplikasi terdistribusi pada PC atau server dengan jaringan yang tersambung LAN. Nah, GUID ini merupakan hasil dari penggabungan Bull dan Image Research Institute yang telah membangun Bull Image Joint Research Laboratory. Kemudian ada Hurricane yang memiliki hierarki sebagai sistem operasi dengan klaster yang merupakan implementasi dari Hector multiprosesor. Kemudian terdapat March dan juga Mosaic. Nah, sistem operasi terdistribusi ini memiliki kelemahan, yaitu perawatan tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya, karena harus menghidupkan banyak banyak CPU, kemudian membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Nah, kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibanding dengan hasilnya. Misal search engine Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan yang rumit dan butuh proses yang kompleks dan cepat agar bisa segera dicari hasilnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.